kurang jelas ditanyakan atau yang saya tidak banyak ingin yang dengan baik dan lancar sampai semuanya bisa dipahami masalah stunting ini. Kalau di laporan kemarin di Desa Taranglet 2 ada dua apa tidak stunting? Tiga. Laporan kemarin ada yang stunting, di desa ini ada tiga balita yang masuk kategori stunting kemudian dilaporkan kepada saya. Tapi belum demikian saja yang dapat saya sampaikan dengan membaca lapas Bismillah acara pelatihan peningkatan kader posyandu dalam pencegahan stunting Desa Taranglet 2 saya buka. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita bisa diberi kesempatan kesehatan di kader posyandu dan kader pembangunan manusia. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam paradigma pemikiran yang lebih baik seperti yang kita rasakan dan yang kami hormati dan kepala desa beserta seluruh jajarannya, Pak Kadus, Kasih dan Kaur, Pak Tobing, Bapak dari Dinas, rekan-rekan kami pendamping desa, pendamping lokal desa yang kami hormati dan yang kami banggakan tentunya peserta pelatihan pada hari ini yaitu kader posyandu dan kader pembangunan manusia. Sedikit ingin saya sampaikan ada beberapa hal ibu pada hari ini kegiatan kita berdesa yang sudah di penghujung itu ya, sudah ini masuk bulan November per hari ini kita punya efektif 60 hari lagi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang tertuang di dalam APBD tahun 2021. Artinya apa PR kita pada hari ini yang harus juga kita laksanakan adalah bagaimana menjemput dana alokasi yang 20% ketiga. Kalau dana itu tidak kita percepat untuk dimasukkan ke rekening RKD, rekening kas desa, nggak jadi masalah bagi pemerintah. Artinya nanti masih bertengger dana itu di KPPN, masih dalam kantongnya kas negara. Tapi artinya apa? Berkurang jatah kita. Misalnya pada ini kita nggak mampu menyerap dana itu, ya sudah nggak apa-apa bagi pemerintah pusat. Dana itu masih ada di kas negara. Oleh karena itu inilah tantangan kita bersama Bapak Ibu. Karena di sini saya lihat perangkat ada, kadus ada, Dinas, bantu termasuk kader, bantu pemerintah desa bagaimana percepatan sehingga pengajuan tahap ketiga itu bisa terlaksana. Mengapa saya sampaikan begini? Karena apa yang kita lakukan pada hari ini bagian dari itu, bagian bagaimana kita ingin mempercepat proses pengajuan tahap ketiga. Karena Ibu KPM dan Ibu Kader Posyandu di dalam upaya penanganan stunting yang jadi program nasional dan kemudian dana desa juga dimandatkan dalam upaya pencegahan stunting, maka Kader Posyandu dan KPM berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting. Nah, dalam upaya pencegahan stunting ini juga kita dituntut tidak bisa seperti dulu lagi. Yang penting Pak ada pencatatan di pembukuan. Oke, itu bagian dari bahan untuk ibu menyusun laporan. Setiap tahun kita harus menyusun laporan. Nah, karena ini program nasional, penanganan stunting ini serius, seluruh kementerian dan kelembagaan dilibatkan dalam upaya ini, kemudian dilakukan secara konvergensi. Konvergensi ini apa? Secara kroyok-kroyokan. Seluruh kementerian kelembagaan termasuk Kementerian Desa pada hari ini sampai ke pemerintahan desa harus ikut serta dalam upaya penurunan stunting atau pencegahan stunting. Ibu diwajibkan untuk menyusun laporan. Pemerintahan desa diwajibkan apa? Diprioritaskan di dalam penggunaan dana desa untuk ikut serta menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bisa
menurunkan angka stunting atau mencegah stunting. Itu Bu ya. Di dalam pengarahan ini sedikit, nanti Bung Kader kita mungkin dalam pelatihan ini selain informasi yang ingin kami sampaikan, juga memang hari ini bersama di sini sampai jam berapa nggak tahu nantinya, kita berharap outputnya mencegah stunting ini harus dilampirkan menjadi lampiran syarat untuk pengajuan tahap ketiga. Nah kalau kita nggak susun, ya kewalahan pemerintah desa. Pas dicek nanti di atas, Pak, itu kurang ini tuh, balikan lagi. Nah, BPJS nggak jadi masalah. Yang penting kita punya. Nanti urusan datanya kita bongkar buku-buku orang-orang yang kader yang lama. Gitu Bu ya. Jadi berbicara Ibu punya data, kemudian Ibu punya lacak data. Contohnya tadi misalnya kami cerita sedikit tentang Ibu hamil. Ibu hamil mau melihat layanan apa yang didapat oleh 10 orang yang disebut nilai konvergensi. Tingkat layak kita susun pada hari ini. Gitu Ibu ya. Saya kira nanti saya masuk ke materi saja langsung. Apa ya? Silpa itu bisa dua Bu. Silpa di KPPN. Duit itu belum dimasukkan ke kas desa Silpa, tapi anak ke RKD bikin kegiatan belum terlaksana. Dia 2022 baru bisa digunakan kembali. Kalau selama ini kan gelak losnya apa? Pak Januari, Februari masih ada kegiatan. Ini kegiatan apa? Masukkan dulu dalam APBDes, sahkan APBDes. Nah, dana Silpa itu bisa kita gunakan kembali di tahun selanjutnya. Saya kira itu pengantar dana desa diberikan tapi dititip